Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pertemuan ketiga dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, kita melanjutkan di halaman 13 ya teman-teman. Halaman 13. Yang punya bukunya bisa buka halaman 13. Di poin berapa? 13 juga. Oke. Isam silakan baca, Sam. Keislaman seorang hamba tidak sempurna hingga dia mendirikan sholat. Mendirikan sholat ialah melaksanakannya dengan benar sesuai tuntunan syariat. Mendirikan sholat ada yang berupa kewajiban dan ada yang berupa kesempurnaan. Yang berupa kewajiban ialah membatasi pada apa yang minimal diwajibkan di dalamnya. Sedangkan yang berupa kesempurnaan ialah mengerjakan hal-hal yang dapat menyempurnakannya menurut apa yang sudah dikenal dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama. Nah, bila kemarin kita membahas, sekarang kita lagi di bab rukun Islam ya, yang kemarin kita membahas tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sholat. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa keislaman seorang hamba tidak sempurna hingga ia mendirikan sholat. Kadang ada orang yang ngaku, iya gue Islam bro, ayo sholat yuk. Enggak deh, nanti aja. Loh, itu Islamnya bagaimana? Iya kan? Karena sholat itu diperintahkan, bukan semau kita. Diperintahkan kita sholat. Dan ada kewajiban sholat, ada kewajiban, ada sunnahnya, ada rukunnya, ya kan? Ada syaratnya. Kita sebagai orang Muslim harus tahu tuh mana pembatal sholat, mana syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak tahu, seperti kita bahas di waktu pembahasan kitab sebelumnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada orang yang 60 tahun sholat tidak diterima sholatnya. Kenapa? Ketika dia sujud tidak sempurna rukuknya, ya kan? Ketika dia berdiri tidak sempurna sujudnya. Ada perkara-perkara yang ditinggalkan olehnya ketika lagi sholat. Itu tuh seperti itu. Nah, dengan kita belajar cara sholat, kita tahu cara sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita bisa lebih baik, kita bisa lebih mengerjakan, kita lebih bisa menyempurnakan bahkan. Kita tahu kalau misalnya yang sunnah, misalnya doa istiftah, oh ini sunnah, kita sempurnakan, kita pelajari lagi macam-macamnya. Oh, Al-Fatihah itu wajib, ya kan? Al-Fatihah kita perbaiki cara bacanya. Kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya. Makin sempurna ke sholat kita nanti insya Allah. Jangan sampai sholat cuma sekedar, oh udah zuhur nih, yaudah sholat deh. Nggak tahu tuh sholatnya, yang penting ruku, sujud, berdiri 4 kali, udah selesai. Tapi tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, ya kan? Tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Bagaimana tuh sholat yang seperti itu teman-teman?
Apakah kita mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 50 tahun, 60 tahun sholatnya seperti itu? Alangkah ruginya orang yang seperti itu, teman-teman. Yuk kita berubah, perbaiki terus. Karena ini akan menjadi bekal kita nanti. Di hari perhitungan. Di hari kita tidak ada lagi yang bisa bantu kita lagi. Di mana kita dibalaskan atas perbuatan-perbuatan kita di dunia. Makanya dunia ini tempatnya kita beramal. Jangan kebalik. Nanti pembahasan lebih detailnya insya Allah di bab takdir. Di bab beriman kepada hari akhir, maaf. Baik, selanjutnya. Zakat ialah harta yang diwajibkan atau diambil dari harta yang wajib dizakati dan ditunaikan, yaitu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Allah telah menjelaskan hal itu dalam surat At-Taubah dalam firman-Nya. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jihad fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, ketika kita tahu bahwa zakat ini wajib, ya kan? Kalau zakat itu wajib, berarti kita wajib apa? Wajib belajar hukum zakat. Kita harus tahu. Ya kan? Misalnya ada yang punya mobil misalnya 10 nih. Ya kan? Dia harus tahu tuh mobil mana yang dizakatin, mana yang enggak dizakatin. Lalu misalnya rekeningnya, emasnya, tahu jumlahnya, punya peternakan kambing, tahu jumlah berapa ekor kambing yang dia harus mulai berzakat, mana yang belum, zakatnya berupa kambing yang seperti apa, harus tahu semua. Lalu misalnya selain apa saja yang dizakatin, kita juga harus tahu penerima zakat itu siapa aja. Tadi dijelaskan kan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya berhak zakat juga tuh. Lalu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Jangan sampai kita ada orang yang wah orang tua gue miskin nih, gue zakatin aja deh. Bro, orang tua tuh dikasih, diberi, wajib kita tuh memberi orang tua. Bukannya dizakatin. Itu mah pelit kalau zakat ke orang tua. Harta kita, harta orang tua kita kok. Bukan punya kita aja. Iya kan? Nah, selanjutnya, Isam, udah bisa, Sam? Puasa Ramadan ialah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ramadan ialah bulan antara Sya'ban dan Syawal. Adapun haji ke Baitullah ialah bersengaja ke Mekah untuk menunaikan manasik haji dan terikat dengan kemampuan berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Juga berdasarkan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban dengan adanya ketidakmampuan dan tidak ada keharaman dengan adanya darurat. Nah, baik. Sekarang kita masuk di pembahasan mengenai puasa Ramadan dan haji ya. Nah, kalau puasa Ramadan insya Allah udah, ada yang udah berapa tahun puasa? 60 tahun? 30 tahun? Insya Allah udah tahu. Nah, jadi buka puasa itu ketika azan apa ketika terbenam matahari? Ayo, berapa banyak orang yang nunggu suara beduk azan maghrib atau suara azan maghrib dibandingkan terbenamnya matahari? Banyak, belum azan, ntar aja bukanya belum azan. Jadi kita buka puasa itu ketika masuk waktu.
Waktunya dari mana? Terbenamnya matahari, bukan ketika azan. Bisa aja itu muazinnya dia buka puasa dulu, makan nasi uduk dulu, ya kan? Makan kurma berapa? 11 butir, bisa aja. Kan lama jadinya. Tapi masuknya waktu tuh, baru kita membatalkan puasa. Ada yang enggak apa-apa paling sebentar lagi, waktunya 5 menit. Beda-beda kan kadang kalau azan di suatu tempat. Nah, kita harus ini, makanya pentingnya belajar tentang fikih puasa. Lalu bagaimana Ramadan, ya kan? Antara bulan yang terletak antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Bagaimana kita ikuti yang mana, kapan berbukanya kan, kapan akhir Ramadannya, yang nentuin siapa. Kita harus pelajari itu. Jangan sampai ada aliran tertentu dia masih 5 hari belum masuk Idul Fitri udah ada duluan Idul Fitri. Kan nggak seperti itu, teman-teman. Semua ada, kita lihat bagaimana ulama mempraktekkan zaman dulu. Kita ikuti gimana tuntunan para pemahaman ulama-ulama yang soleh terdahulu, para sahabat, ya kan? Gitu. Dan selanjutnya adalah rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Bersengaja ke Mekah untuk menunaikan atau manasik haji dan terikat dengan kemampuan. Nah, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan. Ini juga penting nih. Kadang ada mudah-mudahan yang ikut Zoom nih nggak ada yang seperti itu. Ada orang kaya, hartanya banyak, tapi ketika haji, waduh, Anda nanti dulu deh, Anda belum mampu, Anda belum ini, anak-anak masih kecil, ini. Padahal rukonya berjejer tuh. Haji belum, umroh aja kadang ada yang belum. Padahal punya mobil, punya rumah, ya kan? Punya tanah, punya kontrakan. Ada ayat di Al-Quran kita disuruh punya rumah, punya mobil. Enggak, disuruh haji jika mampu. Rukun Islam loh, ini yang kelima loh rukun Islam. Betapa menyepelekan gitu. Kalau kita, udahlah punya mobil dulu, punya rumah dulu, haji umroh nanti aja lah. Rukun Islam loh, ini perintah Allah loh kita buat haji. Makanya yuk yang punya uang, apalagi daftar tunggu kan panjang nih. Daftarlah. Daftar dari sekarang, sisihkan. Kan daftar kalau nggak salah 25 juta kalau nggak salah. Biar meterannya jalan tuh, argonya jalan. Jadi insya Allah kalau misalnya waktu tunggunya 15 tahun, 20 tahun, ya kita udah mulai dari sekarang. Jangan sampai ketika kita ada uang 20 juta, kita udah 70 tahun, baru daftar. 70 tahun tambah 20, 90 tahun. Apa nggak menyesal kita? Coba yuk lakukan kalkulasi dari sekarang. Dan niatkan dalam hati, insya Allah Allah mudahin. Mau pinjem sama ibu kah atau sama keluarga. Yang penting daftar dulu, nanti tinggal dibayar. Yang penting meterannya jalan dulu. Jangan berpikir, syaitan selalu bujuk tuh, nanti aja, nanti, tarsok. Mati bisa kapan aja. Kira-kira, nih kalau misalnya meninggal, terus punya mobil, punya rumah, punya kontrakan, mau jawab apa sama malaikat tuh? Kau kok nggak daftar haji? Kenapa malah punya mobil, punya rumah? Kelar gak tuh? Bingung jawabnya bro. Makanya kita biar meterannya jalan, terus juga ada sebagian ulama mengatakan bahwa dia udah daftar itu udah masuk ke sistem, jadi dia udah bisa dikatakan dia berusaha menunaikan hajinya. Dan qadarullah memang sistem di negara kita waktu tunggunya 20 tahun gitu misalnya. Ya kita nggak bisa apa-apa, kecuali kita ada uang mampu berangkat yang furoda yang langsung daftar hari ini, bulan haji berikutnya berangkat, bismillah. Allah janjikan banyak keutamaan orang yang berangkat haji. Allah jadikan orang yang kaya. Kalau mau kaya pergi haji tuh, pergi umroh.
Itu buat yang dari hitungan dunia ya, belum yang hitungan akhirat, Masya Allah. Tapi luruskan niat, jaga hati, setan bakal goda terus tuh. Pas depan Ka'bah, aduh ngeluarin handphone gak ya? Aduh, gemes. Tangan udah mulai ngerogoh kantong, foto upload, cekrek, masuk di sosmed. Setan menang tuh, seneng dia. Yes. Mengharapkan wajah manusia, mengharapkan pujian manusia nih ngupload gitu. Kalau misalnya niatnya nggak tulus, sulit kita mau jaga niat kalau lagi begitu. Apalagi lagi pandemi gini. Bangga tuh kalau bisa berangkat haji lagi era pandemi. Yes, gue termasuk orang-orang yang terpilih bisa berangkat umroh di saat yang lain nggak foto depan Ka'bah pakai masker. Aduh, sayang. Ulama-ulama terdahulu banyak banget yang menyembunyikan amal solehnya. Karena mereka takut. Karena mereka takut ketika di yaumil akhir, ketika di yaumil hisab, semuanya berterbangan seperti debu-debu. Apakah itu yang kita mau? Enggak. Enggak mudah memang. Syaitan akan selalu goda kita. Dan juga ini terikat dengan kemampuan. Jadi kalau istri sama anak-anak belum ada nafkah, ya kan, rumah masih ngontrak, nggak punya kendaraan, nggak punya apa, ya kita harus duluin nafkahin keluarga. Nggak mungkin kita, anak mau daftar haji, apa-apa dah anak istri nggak usah makan, enggak. Ini Allah katakan bertakwalah dengan kepada Allah menurut kemampuannya. Dan juga kaidah dari yang ditetapkan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban dengan adanya ketidakmampuan. Jadi tidak jatuh tuh wajibnya kalau misalnya emang nggak mampu, beneran nggak mampu ya. Bukannya keliling Eropa berbulan-bulan mampu tapi sampai ke Amsterdam gitu kan, dilewatin tuh. Ke Dubai transit doang, wah padahal udah deket banget dari Dubai itu Mekah. Ke Amerika bisa, tapi ke Masjidil Haram, berarti apa? Tertutup tuh hatinya tuh. Rugi orang-orang yang kayak gitu. Nggak pernah lihat Ka'bah gitu kan. Nggak tahu Masjidil Haram kayak apa. Nggak tahu Masjid Nabawi seperti apa aslinya, kan rugi. Uang ada. Bahkan Anda dengar cerita, ada orang, ya, orang kaya nih, ajak keluarganya. Amin ya Rabb. Dia ngajak keluarganya untuk pergi haji ya kalau nggak salah ya. Pas lagi transit di Dubai, dia ini dong kabur dong. Dia pergi ke mana ya waktu itu, ke Eropa apa? Jadi keluarganya terus ke Mekah, dianya naik pesawat lain ke Eropa kalau nggak salah. Terus story, bayangin kalau Allah tutup hatinya untuk melihat Masjidil Haram, tertutup tuh. Bahkan ada yang takut pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, alasannya jangan nanti nggak bisa nakal lagi. Ya Allah, apa nggak takut dicabut nyawanya tuh pas ngomong gitu? Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertobat, jadikan orang-orang yang cinta untuk selalu datang ke rumah Allah. Nikmat gitu kalau kita bisa datang ke sana insya Allah. Ana doain insya Allah semua teman-teman nih yang hadir di Zoom, keluarga besar, insya Allah bisa berangkat semua. Umroh, haji berulang-ulang insya Allah. Kenapa kalau urusan dunia kita pengen diulang-ulang? Yang pergi ke Eropa, mau lagi ke sana lagi, winter, summer lah, apalah. Tapi giliran mau umroh, udahlah umur hidup sekali aja. Udahlah haji sekali aja, kenapa begitu? Apakah itu memang hati kita cinta dunia? Karena Allah berikan pahala yang sangat besar buat orang-orang yang pergi umroh dan haji tuh, nggak main-main. Sam, lanjut Sam. Utusan Allah dari kalangan malaikat menyifati utusan Allah dari kalangan manusia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran dan Jibril memang benar ketika menyifati beliau dengan
kebenaran. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling benar. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini gimana nih maksudnya paragraf yang ini? Jadi gini loh, ketika hadis Jibril ini kan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, terus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terus malaikat Jibril mengatakan, sodakta, kamu benar, sodakta. Ketika ditanya tentang rukun iman, sodakta. Ketika menjawab rukun Islam, sodakta gitu. Jadi benar. Jadi maksudnya paragraf ini memang benar, malaikat Jibril mensifati Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling benar. Jadi gak ada makhluk yang ucapannya lebih benar daripada Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, gak ada. Paham ya teman-teman ya? Jadi maksudnya dengan kebenaran tuh di sini gitu. Lanjut Sam. Kecerdasan para sahabat di mana ditunjukkan ketika mereka heran. Bagaimana seorang penanya membenarkan siapa yang ditanya. Biasanya penanya itu tidak tahu dan orang yang tidak tahu tidak mungkin menghukumi suatu ucapan karena dengan predikat benar atau dusta. Tetapi keheranan ini lenyap ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haza Jibril atakum ya yu'allimukum dinukum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, kecerdasan para sahabat di mana ditunjukkan ketika mereka heran nih. Jadi kan di hadis ini dibahas juga, sahabat bertanya, kok ada orang seperti ini gitu. Dan yang membuat mereka bingung, kok yang nanya ketika dijawab, lalu yang nanya bilang, kamu benar. Ini maksudnya gimana gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa intelijensi para sahabat ini tinggi teman-teman. Kemampuan menganalisanya kuat. Jadi para sahabat ini bukan orang-orang bodoh sebagaimana diucapkan oleh golongan kaum Syiah yang mereka Syiah Rafidhah yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Nabi Muhammad SAW nggak salah pilih sahabat. Sahabat cerdas-cerdas teman-teman. Kan biasanya kalau kita di kajian gitu, misalnya ada yang datang, ada yang nanya, ya kita diam-diam aja gitu. Nggak ngerti apa yang ditanya, yang ini, pokoknya lewat aja. Nah, sahabat enggak. Setiap kejadian dianalisa tuh, dihafalin, dianalisa. Jadi para sahabat ini bukan orang-orang bodoh. Para penghafal Al-Quran ini bukan orang-orang bodoh, teman-teman. Mereka mampu menghafal Al-Quran, mereka mampu menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Coba deh hafalin. Bukan perkara mudah. Butuh kecerdasan yang lebih tinggi memang. Gitu. Dan ketika mereka terus penasaran, ya kan? Nabi Muhammad SAW menjawab, Haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi ini adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Lanjut Sam, kita membahas rukun iman sekarang insyaallah. Iman itu mencakup 6 perkara, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar, yang baik dan buruknya. Pembedaan antara Islam dan iman, ini ketika keduanya disebut secara bersamaan. Beliau menafsirkan sebagai amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan-amalan hati. Tetapi ketika disebutkan secara mutlak, maka masing-masing dari keduanya mencakup yang lainnya. Maka firman Allah,
wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridhoi Islam itu jadi agamamu. Al-Maidah ayat 3. Dan firman-Nya, wa may yattaghi ghairal Islam madina. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam. Al-Imran ayat 85 mencakup Islam dan iman. Firman Allah, wa annallaha ma'al mu'minin. Dan bahwasannya Allah bersama orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 19. Dan ayat-ayat sejenisnya mencakup iman dan Islam. Demikian pula firman-Nya, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. An-Nisa ayat 92. Mencakup Islam dan iman. Adapun jika keduanya disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ini. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan mengenai rukun iman. Rukun Islam sudah, sekarang rukun iman. Nah, seperti kita ketahui mungkin dari SD udah pada hafal nih. Rukun iman yaitu mencakup 6 perkara. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar, yang baik-baik maupun yang buruk. Nah, selanjutnya kita pembahasan yang apakah perbedaan Islam dan iman. Ketika disebutkan bersamaan, ini terjadi perbedaan, yaitu Islam itu ditafsirkan sebagai amalan-amalan anggota badan. Seperti tadi ya, misalnya syahadat, terus sholat, puasa, ini anggota badan semua nih, haji, ya kan? Sedangkan iman diartikan sebagai amalan hati, seperti tawakal, niat, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ya kan? Yakin, iman kepada Rasul, ini kan amalan hati semua nih. Jika disebutkan secara bersamaan iman dan Islam, tapi ketika disebutkan secara mutlak, maka masing-masing keduanya mencakup yang lainnya. Jadi kalau disebut secara mutlak, maksudnya iman ya Islam juga di situ. Tapi kalau disebut Islam ya termasuk iman juga secara mutlak ya. Nah begitu maksudnya. Jadi jangan sampai terbolak. Nah, jadi semoga bisa dibedakan ya. Jadi ketika disebutkan secara bersamaan, oh yang Islam amalan badan, iman amalan hati. Sedangkan secara terpisah, maksudnya iman ya termasuk Islam, Islam ya termasuk iman juga. Itu semoga dapat dipahami. Nah, kalau iman secara definisi, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan perbuatannya siapa? Perkataan dan perbuatan hati, perkataan dan perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Kok gitu? Iya. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apa sih yang dimaksud dengan perkataan Yang dimaksud dengan perbuatan hati? Perkataan hati itu yakin, mengakui. Nah, kalau perbuatan hati itu seperti niat, ya kan? Tawakal, itu perbuatan hati semua tuh. Terus takut. Sedangkan perkataan lisan adalah syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah perkataan lisan. Sedangkan perbuatan lisan atau lidah adalah berzikir, terus membaca Quran. Sedangkan perbuatan anggota badan tentu teman-teman tahu. Sholat, ya kan? Puasa, nah seperti itu. Dan bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau teman-teman semakin banyak melakukan amalan-amalan amal soleh, ketaatan kita bertambah. Dan ketika ada yang melakukan perbuatan maksiat, maka terus berkurang imannya. Seperti kita pernah pelajari bahwa iman memiliki 60-70 cabang, hadis Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Dan di tengah-tengahnya itu banyak tuh, orang 60-70. Semakin banyak kita mengerjakan amalan-amalan soleh tersebut, semakin bertambah iman kita.
Tapi semakin sedikit amal soleh dari hadis tersebut yang kita kerjakan, maka semakin berkurang iman kita. Gitu. Jadi terus tambah terus amal-amal soleh kita terus kita tambah, ya kan?